Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita lanjutkan ngaji tentang seputar tauhid atau akidah. Kemarin kita belajar hukum tamimah, menggantungkan jimat dan apa-apa yang sejenisnya. Taib. Kemudian kita bahas lagi tentang keadaan penyembelian. Penyembelian itu ada 4 keadaan. Kalau ditanya berapa keadaan penyembelian. Penyembelian itu sebuah ibadah yang harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ada 4 keadaan bagi penyembelian. Yang pertama, penyembelian dengan menyebut nama Allah. Dia membaca bismillah, menyebut nama Allah, dan dia berniat untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penyembelian ini hukumnya halal. Kayak kurban. Kurban itu orang yang menyembeli kurban tujuannya apa? Mendekatkan dirinya kepada Allah. Terus apa tadi? Moco bismillah. Maka berarti penyembeliannya halal. Kenapa kok halal? Karena moco bismillah, terus niatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia membaca bismillah terus niatnya menghormati tamu atau tasyakuran, soalnya lagi anaknya hafal Quran, itu boleh nggak? Hah? Kok bisa boleh? Ya boleh, alhamdulillah boleh dimakan karena dia membaca bismillah dan dia niatnya tasyakuran juga mengharap kepada Allah. Karena ada tamu pun juga mengharap mendekatkan dirinya kepada Allah. Ini nggak ada masalah, aman Pak ya, aman. Yang kedua, dia baca bismillah, tapi dia berniat dengan penyembelian ini mendekatkan kepada selain Allah. Niatnya untuk mendekatkan kepada selain Allah, ke pohon atau ke laut, sedekah laut atau yang lain. Mau bismillah Pak, mau bismillah, tapi niatnya mendekatkan diri kepada selain Allah. Ini hukumnya gimana ini? Hukumnya apa ini? Syirik. Penyembeliannya menjadi apa? Menjadi halal. Menjadi haram. Penyembeliannya menjadi haram, nggak bisa. Walaupun menyebut nama Allah. Karena wa ma uhilla li ghairillah, uhilla itu bisa memiliki arti 2. Disembeli
tidak menyebut nama Allah dan bisa disembeli menyebut nama Allah tapi untuk selain Allah, maka itu haram untuk dimakan. Paham gak? Jelas apa lagi? Kemudian yang nomor 3, menyebut selain Allah dan diperuntukkan untuk selain Allah, tambah jelas ya, tambah jelas syiriknya dan hukumnya haram, tambah jelas syiriknya dan hukumnya haram. Yang nomor 4, dia menyebut nama selain Allah tapi diperuntukkan untuk Allah, haram ya, dan dia nggak syirik. Haram tapi tidak syirik, karena dia untuk Allah. Syirik juga lah menyebut nama selain Allah kan ya. Nah, syirik juga. Tapi ini kayaknya nggak ada contohnya, Pak. Nyebut selain Allah tapi untuk Allah. Kayak orang ono contohnya ya. Tapi disebutkan oleh mereka. Baik, dari sini, Pak. Kalau ana menyembeli nih, bismillah, tapi untuk acara yang tidak disyariatkan oleh Allah, koyok acara drambenan, yes. Apa kok menyembeli acara drambenan itu, yes. Piye iki? Sembeliane dadi haram apa ora? Gak halal. Oh gitu ya, halal. Iya halal Pak. Walaupun diperuntukkan untuk apa? Drambenan kan? Ya paham ya? Di drambenan itu kan, ya nggak bener lah secara syariat dan secara akal, ya kan? Piye kok secara syariat? Ya ono musike, wong wedok metu kabeh, wong wedok kon joget, dideloki semjenengan-jenengan wis ora masalah. Tapi penyembelian itu untuk diperuntukkan untuk itu nggak ada masalah. Perbuatannya haram tapi tidak mempengaruhi kepada penyembelian. Iya, nggih. Penyembelian halal, acaranya sing mboten genah. Cuma ada satu kasus yang ini lama kami duduk belajar dan membaca. Sebuah kasus adalah menyembeli untuk selamatan. Iki halal apa haram? Untuk selamatan orang mati 3 hari ketika ketika karena kematian ya, ketika kematian kan orang mati kan biasanya nyembeli sapi gitu kan untuk. Nah ini gimana ini? Iya yang suge, yang nggak suge ya orang iso kan, tahu tempe. Ini nggak ada masalah, artinya tidak mengurangi hukum penyembelian, hukum tetap halal, paham ya? Karena acara tidak berpengaruh kepada haramnya apa? Penyembelian, karena mereka juga meniatkan untuk Allah bukan untuk si mati ya, untuk Allah cuma ngasih makan kepada orang-orang yang nyelawat dan dan mereka beranggapan itu sedekah, iya kan? Ada satu kasus adalah begini,
dia menyebut nama Allah. Nama Allah tuh ini bukan berbentuk penyembelian ya, bukan berbentuk penyembelian. Anda beli daging di luar, tapi daging itu jenengan peruntukkan, memang jenengan masak, tapi jenengan peruntukkan untuk Tuhan-Tuhan selain Allah. Kayak jenengan beli buah, mana sego, ono daging, ono iwak, terus jenengan dekek nang pinggire laut. Jenengan berbuat yang demikian ini, jenengan peruntukkan kepada penghuni lautan atau penghuni apa jenenge jaten atau hutan. Boleh apa enggak? Boleh. Kenapa enggak boleh? Ya, niatnya sudah salah. Iya. Dan itu menjadi haram loh ya. Walaupun itu buah-buahan. Karena ini sudah diperuntukkan selain Allah. Beda dengan kasus yang harus dipahami loh ya. Beda dengan kasus orang itu menyembeli untuk kematian. Ingat ya loh. Dia menyembeli untuk kematian bukan untuk orang yang mati, bukan. Tapi sedekah kepada orang yang apa? Yang nyelawat, karena mereka nyelawat itu butuh dikasih makan gitu loh Pak. Jadi yang kita bahas bukan acaranya, tapi penyembelian itu secara zatnya itu adalah halal. Adapun acaranya itu beda hukum, beda hukum. Hal semisal ini tolong diperhatikan, jangan sampai jatuh pada kesalahan. Pak Watan. Tapi kalau kita nggak tahu niatnya si penyembelian tadinya bersama Allah, tapi kita undang, kita nggak tahu niatnya. Insya Allah niatnya rata-rata niatnya untuk ngasih makan jenengan itu mayoritas enggak. Itu sudah cukup insya Allah, hukum mayoritasnya begitu Pak. Nggak ada untuk selain Allah, nggak ada. Jadi nggak apa-apa. Kalau hukum acaranya Pak? Beda babnya kalau hukum acaranya. Acaranya kita orang yang bikin semisal itu adalah niatnya ibadah. Kaidah asal dalam urusan ibadah adalah dilarang. Nah, berarti karena hukum asal ibadah itu dilarang, maka kita butuh dalil untuk membolehkan acara tadi. Nah, kalau tidak ada dalil, maka berarti Anda melakukan perkara yang tidak disyariatkan. Nabi juga meninggal, para sahabat juga meninggal. Nabi juga kehilangan anak-anaknya, kehilangan para sahabat dalam medan perang. Tidak ada satupun dari mereka setelah sepeninggalan mereka bikin acara-acara. Wa khairul hadi Muhammadin, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi alaihissalatu wassalam. Beragama itu harus beragama sebagaimana mereka beragama. Dan ini nggak bisa dikatakan adat istiadat, nggak masuk. Kalau hukum asal adat istiadat itu asalnya halal, ya kan? Dan asal urusan ibadah itu hukumnya haram. Jadi jangan dicampur aduk. Buktinya apa kalau itu adat istiadat? Kalau adat istiadat itu tidak mengharap pahala Pak. Kalau ibadah itu mengharap pahala. Tanya kepada pelakunya, ini adat istiadat atau Anda mengharap pahala? Pasti mereka mengharap pahala. Nah kalau itu mengharap pahala namanya apa? Namanya ibadah. Jadi ibadah itu hukum asli harus butuh dalil. Kalau ono dalil nggak boleh Pak, nggak boleh. Kenapa Anda sholat zuhur? Ya karena ada dalilnya sholat zuhur. Kenapa Anda sholat asar? Ya ada dalilnya. Kenapa Anda jam berapa? Jam 9 malam Anda sholat zuhur? Ya orang dalilnya ya nggak sholat lah, orang dalilnya. Kenapa Anda sholat subuh nggak sholat 4 rakaat aja? Kenapa kok 2 rakaat? Oh dalil loro kok sama tawi papat ya orang kenal lah. Sama aja kasusnya kan, karena asal ibadah itu hukumnya dilarang. Bisa dipahami? Ada pertanyaan seputar penyembelian?
Ada pertanyaan? Biar nggak ngantuk. Tembak, Pak. Hasil tembakan. Jadi ada dua cara menyembeli. Ada binatang jinak, ada binatang buruan. Kalau binatang jinak nggak bisa disembeli kecuali harus melalui leher. Tidaklah halal kecuali melalui penyembelian. Tapi kalau buruan itu halal dengan cara apa tadi? Menembak atau memanah atau yang lainnya. Tapi dengan syarat ketika mau menembaknya itu baca apa? Baca bismillah, maka akan menjadi halal selama dia itu terluka dengan hasil tembakan jenengan. Tapi kalau dia nggak boleh pakai nyetip ya. Nyetip apa itu? Tapel, Pak. Orang boleh pakai tapel. Ketapel itu terjadi pada Nabi, di zamannya Nabi. Nabi bilang, nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anil hadfi. Rasul itu melarang melempar burung melalui kerikil, melalui apa? Kerikil kecil. Nah itu melempar pakai kerikil kecil itu tidak dilarang oleh Nabi. Kalau bahasa kita ya ketapel itu. Alasannya katanya apa? Karena ketapel itu tidak bisa apa namanya menembus, tapi bisa menabrak. Jadi dia matinya paling kena ketabrak, Pak. Jadi kalau dia ketabrak nggak bisa nembus, itu sama aja dengan bangkai. Karena dia nggak bisa nembus. Jadi podo karo burung itu ketabrak lalu mati, Pak. Itu namanya bangkai. Nah, ketapel itu koyok ngono. Koyok ngono karena kekuatannya beda dengan kayak bunduki ya tembak. Beda. Kalau tembak nembus jebret mati kan itu kan. Nah, kalau ini kan nggak bisa melukai tapi apa? Nggak bisa melukai, Pak. Maka itu hukumnya haram, nggak boleh. Selama kayu itu mengenai apa? Mengenai ujungnya dan terluka halal. Tapi kalau mengenai apa? Tengah-tengahnya itu menjadi haram. Anak panah itu kalau mengenai apa? Mengenai tengah-tengahnya, tak gitu ya. Berarti dia matinya karena ketabrak. Maka itu haram hukumnya. Dia harus terluka. Jelas? Ya. Ada dua pendapat di antara para ulama. Apakah penyembelian itu membaca bismillah per hewan atau sekali penyembelian untuk semuanya, yang penting dikerjakan tidak ada jeda. Tapi kalau ada jeda, kalau ada jeda, maksudnya ada jeda waktu, ulama sepakat per penyembelian. Tapi kalau 1, 2, 3 tinggal udah dia apa? Udah disiapin tet itu aja, itu ada khilaf di antara mereka. Perbedaan ulama ini pendapat yang paling pas dan lebih afdal biar biar keluar dari perbedaan ulama, mendingan per penyembelian itu baca bismillah. Wa qaulu jumhur, pendapat mayoritas para ulama. Mesin potong itu yang otomatis potong sendiri. Di mana itu? Di lehernya. Ya. Kalau dia memotong di lehernya loh ya. Kalau dia memotong di lehernya ada dua keadaan. Ulama mengatakan, ada yang mengatakan tidak sah. Karena pemotongan itu harus ibadah badaniyah, yang badan. Mesin tidak badan. Alasan yang kedua, memotong itu nggak ada bacaan bismillah. Yang ketiga, memotongnya itu putus, ya, putus.
Apa ora putus? Putus itu lehernya ya. Alasan yang keempat, terkadang pemotongan itu tidak sesuai dengan syariat. Ada yang masih belum terpotong tapi nggak diketahui namanya mesin. Beberapa alasan mereka mengatakan tidak sah. Pendapat yang kedua itu sah dengan beberapa argumentasi. Yang pertama, yang penting ketika dia menyalakan tombol mesin maca bismillah. Yang kedua, yang terpotong adalah leher dan urat nadi. Leher ini syarat sahnya, nadi itu adalah syarat penyempurna. Kalau sampai ini nggak terpotong, ya kan, nggak terpotong hanya separuh, maka menjadi tidak sah. Makanya selama mesin itu memotongnya sesuai dengan syariat, maka itu sah. Adapun urusan memotong sampai putus, jumhur ahli ilmi mayoritas itu hukumnya makruh. Perhatikan, kenapa memotong secara putus itu malah dihukumi makruh? Dikarenakan Anda melebihi ketentuan. Yang mana melebihi ketentuan itu justru menyakiti kepada si binatang. Logika jenengan kan putus cepat mati gitu kan? Itu tidak, justru menambahi di dalam volume itu, volume penyembelian itu justru menyakiti. Oleh karenanya mayoritas ulama berpendapat itu hukumnya makruh. Ala kulli hal, insyaallah tidak ada masalah walaupun pakai mesin selama penyembeliannya itu syar'i. Kalau nggak bisa. Nggak ada bedanya antara tangan dengan mesin, ya kan? Nggak ada bedanya tangan dengan mesin selama mesin itu ada tajamnya gitu kan, dan tajam dan sesuai dengan syar'i, nggak apa-apa. Jelas? Terusnya, apa hukum menyembeli di suatu tempat? Yang tempat ini tempat yang menyembeli di suatu tempat yang tempat ini pernah dipakai penyembelian, pernah dipakai ibadah kepada selain Allah. Apa hukum menyembeli di suatu tempat? Tempat ini pernah dipakai ibadah selain Allah. Misal contoh, di pinggir laut Lintek ini Pak, di paling ujung itu pernah dipakai peribadatan selain Allah. Sedekah ke laut. Itu kan peribadatan bukan selain Allah tuh. Terus Anda menyembeli binatang di tempat itu boleh atau enggak? Walaupun Anda menyembelinya bismillah dan karena Allah, ya kan? Tapi yang kita bahas tempat yang Anda pakai untuk menyembeli, itu pertanyaannya. Tempat yang Anda pakai untuk menyembeli, tempat itu pernah dipakai peribadatan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh apa enggak? Jawabannya enggak boleh. Enggak boleh, Pak. Karena ada hadis Sabit ibnu Dhahhak. Ada seorang laki-laki itu bernadar menyembeli unta. Lihat hadisnya nih biar tidak ada alasan dan logika main di sini. Ada seorang laki-laki itu bernadar menyembeli unta. Di mana? Di Buwana. Buwana itu nama tempat. Ada seorang laki-laki menyembeli unta, nadarnya disembeli di Buwana. Nabi nanya, apakah tempat itu ada patung-patung jahiliyah? Apakah tempat itu pernah disembah, dijadikan penyembahan oleh orang-orang jahiliyah?
Qalula, enggak ada nabi. Enggak ada nabi. Qala nabiyyu, nabi tanya lagi, apakah tempat itu pernah dipakai perayaan-perayaan mereka? Perayaan-perayaan yang itu isinya syirik. Mereka jawab, enggak nabi. Ya wis, kalau begitu tunaikan nadarmu. Berarti pertanyaan Nabi alaihi salatu wassalam untuk merealisasikan nadar itu nggak bisa diwujudkan kecuali Nabi nanya dua hal, dan pertanyaan itu menjadi syarat untuk menunaikan nadar tadi, yaitu apa? Apakah tempat itu ada patung dari patung-patung jahiliyah yang disembah? Apakah tempat itu pernah dibikin perayaan oleh orang-orang jahiliyah? Kalau nggak pernah kedua-duanya, jalankan nadarmu, lakukan nadarmu, berarti itu halal. Makanya ketika ada itu jangan kamu lakukan, karena Nabi mengatakan la wafa li nadharin fi ma'siyatillah. Di akhir hadis itu beliau mengatakan tidak ada nadar selama nadar itu diperuntukkan untuk maksiat kepada Allah. Berarti ketika ada dua syarat, ada salah satu dari poin tadi, berarti Rasul menamainya itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau itu maksiat berarti apa? Nggak boleh. Nah, sekarang pertanyaannya, nadar menyembeli ibadah apa enggak? Ibadah. Menyembeli binatang ibadah apa enggak? Ibadah kan? Maka berarti ketika Anda menyembeli itu di tempat itu berarti enggak boleh. Sama aja kasusnya sholat. Anda sholat di tempat yang tempat itu tempatnya orang-orang beribadah kepada selain Allah. Tempat itu tempat perayaannya mereka, itu enggak boleh, Pak. Enggak boleh berdasarkan hadis ini. Nah, kalau andai kata antum sholat hari raya, gitu kan, di lapangan yang lapangan itu tempat kesyirikan, gitu kan ya, nggak boleh. Makanya cari tempat yang aman daripada itu. Gereja yang dibeli di luar negeri ya, dan saya nggak banyak gereja, mana nggak dipakai beli, dijadikan masjid gimana? Hukum asal nggak boleh. Nggak boleh. Ada yang mengatakan boleh. Saya butuh dalil untuk itu. Mungkin dalam keadaan tertentu nggak ada masjid lagi, mungkin nggak ada tempat lagi, baru babnya boleh itu pun dihancurkan, diratakan dengan tanah. Tapi secara udahnya hadis kan nggak bisa. Yang nggak dibahas masjidnya, tempatnya kan tempat dipakai untuk penyembahan selain Allah. Enak sudah jelas, apalagi gereja. Hah? Nah, itu mungkin mengambil maslahat yang lebih besar, karena di tempat mereka itu nggak bisa bikin masjid, kecuali tempat ibadah yang itu bisa dirubah diganti, mungkin itu ada. Karena kalau kaidah asal nggak bisa. Apa Pak Ahmad? Nggak bisa, itu ibadah Pak. Di dalam kaidah usul itu bukan khusus pada penyembelian, bentuk ibadah apapun yang itu namanya ibadah. Jangan lihat penyembeliannya. Penyembelian itu ibadah, maka ibadah apapun yang kita lakukan di tempat itu nggak bisa. Makanya para ulama ketika menyarah hadis tadi, ya kan, itu apa? La yajuzu la tajuzul ibadatu, lafadznya ibadah, nggak boleh ibadah itu ditunaikan di tempat yang ada dua perkara tadi. Makanya sekarang menjadi perkara gampang lah. Ada patung-patung selain Allah yang disembah, kita nyantai aja di situ, gitu kan ya. Padahal itu patung-patung penyembahan yang disembah selain Allah itu kan sebuah kesyirikan. Ya, jelas? Kalau tempatnya itu sudah obat, misalnya sudah tidak dipakai, yang apa itu kesyirikan yang pernah jalan,
juga nggak dipakai. Sama. Bukan berarti gantian, bukan. Nggak bisa, karena Rasul mengatakan apakah tempat itu pernah. Berarti kan bisa jadi itu nggak dipakai, tapi kan pernah. Karena mulianya ibadah, jangan sampai diletakkan di tempat yang itu pernah menjadi persekutuan Allah. Allah nggak rela itu. Anda beribadah di tempat yang Allah itu pernah murka kepadanya. Saking agungnya tauhid dan saking rusaknya apa? Syirik. Syirik itu perkara yang menyakitkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mendingan nggak syirik daripada, makanya kata mereka lebih bagus mana? Zina apa syirik? Loh, tapi modelnya Pak ojo di anu. Maksudnya kalau disuruh ngitung itu mendingan berbuat dosa besar daripada syirik. Tapi anehnya di zaman sekarang kalau Anda korupsi, Anda berzina, Anda maling, itu jelek banget di masyarakat. Tapi ketika dia datang ke dukun dan datang ke kuburan meminta kepada, itu malah perkara yang biasa. Justru itu nggak aib. Ini kebalikan apa? Kebalikan fitrah kebalik-balik sekarang ini. Tapi ya sampai di sini, oke. Kalau untuk Masjidil Haram gimana? Soalnya kan juga pernah sebelumnya patung-patung Khusus untuk itu Pak, karena kemuliaan yang nggak mungkin dihancurkan dan nggak mungkin dipindah. Khusus karena Ka'bah itu kalau disingkirkan ya nggak bisa. Terus itu zaman dulu kan masa kerjaan itu kan kayak di sepadan kan tadinya apa masjid terus di gereja katanya itu masih tadi gimana? Pertama awalnya kan masjid, terus dibikin gereja, dijadikan masjid lagi, nggak bisa, karena tetap pernah dipakai selain Allah. Cari yang lain, jangan disamakan dengan Masjidil Haram, karena tempat kalau itu kamu rubah nggak ada namanya Ka'bah lagi sudah. Maka itu termasuk kekhususan. Hadis ini jelas Pak, hadis Bukhari Muslim. Mau diotak-atik kayak gimana kan? Nggak bisa. Dua syarat itu ada apa enggak? Kalau ada berarti tunaikan ibadahmu di situ. Kalau ketika dua itu ada, salah satunya ada, jangan tunaikan ibadah kamu di situ. Itu jelas qaulun Nabi alaihissalatu wassalam. Jangan diotak-atik dengan perbuatan para raja dan para presiden di masa sekarang ini yang terkadang tidak komitmen dengan syariat. Tapi sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.